Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktari Wibowo, NPM 2259201055. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS Perancangan Basis Data kelas 3B. Proyeknya itu kita disuruh membuat database menggunakan PHP lalu menampilkannya menggunakan web pakai codingan gitu. Oke. Jadi langsung saja saya akan pertama-tama membuat database-nya terlebih dahulu di PHP Nah, di sini diperlukan yang namanya itu XAMPP. Nah, ini kita start aja untuk Apache-nya sama MySQL-nya. Nah, jika sudah di start, lalu kita bisa buka Google, Firefox, atau Chrome yang biasa digunakan. Kita ketikkan localhost php-admin. Nah, di sini kita akan membuat database baru dengan nama ini kita klik buat baru di sini. Lalu kita isi database-nya. Di sini saya membuat dengan nama db inventaris 2259201055. Ini kita buat database-nya. Lalu untuk tabelnya kita buat, yang pertama itu ada tabel barang inventaris 2259201055. Ini saya menggunakan NPM saya. Lalu untuk jumlah kolomnya ada 4. Kita buat. Yang pertama itu ada kode barang 5, lalu nama barang 5, kemudian ada jenis barang dan keterangan. Untuk 55 ini sendiri, ini adalah nomor urut dari NPM saya. Kemudian untuk jenis ini, yang pertama kita isi varchar. Ini integer. Yang nama barang varchar, di sini varchar, keterangan juga varchar. Untuk panjang nilainya, kode barang saya isi 5, nama barang saya isi 25, jenis barang juga 25, keterangan 50. Nah, untuk kode barang ini kita klik yang ini, auto increment. Lalu kita klik simpan. Udah jadi satu tabel, lalu kita buat tabel yang kedua. Untuk tabel yang kedua, kita buat tabel dengan nama tabel ruangan tabel ruangan 2259201055. Untuk kolomnya sendiri ada 4, lalu kita klik buat. Isian tabelnya, yang pertama itu ada kode ruangan, kemudian yang kedua ada nama ruangan, nama ini tadi nama gedung dahulu. Dan ini baru nama ruangan.
Yang terakhir itu status keterangan. Untuk jenisnya ini yang pertama kita buat yang integer, lalu nama gedung varchar, nama ruangan juga varchar, dan status keterangannya kita buat varchar. Untuk panjang nilainya, kode ruangan kita buat 5, nama gedung buat 25, nama ruangan juga 25, dan untuk status kita buat 25 juga. Nah, untuk yang kode ruangan ini kita buat auto increment, jadikan sebagai primary key. Jika kita sudah berhasil membuat tabel ruangan, lalu yang tabel ketiga kita akan buat tabel inventaris. Sekarang kita akan buat tabel yang ketiga, yaitu tabel inventaris. Untuk jumlah kolomnya 5. Kita klik buat. Nah, untuk isinya yang pertama itu ada nomor inventaris, yang kedua ada tanggal inventaris, yang ketiga ada kode barang, yang keempat ada kode ruangan, kemudian terakhir ada jumlah inventaris. Untuk jenis nilainya ini, yang pertama kita buat nilai integer, yang kedua kita buat date karena dia tanggal, yang ketiga juga ini mengikuti dengan tabel barang tadi ya, soalnya kan kode barang tadi itu jenis nilainya itu integer, kemudian kode ruangan juga integer, dan jumlah inventaris ini kita pakai yang varchar. Untuk panjang nilainya nomor inventaris 5, tanggalnya nggak usah diisi, terus kode barang ini samain sama yang di tabel barang, kemudian untuk yang kode ruangan ini samain sama yang tabel ruangan tadi kodenya. Kemudian untuk yang jumlah inventaris ini saya buat 25. Untuk nomor inventarisnya kita auto increment atau kita buat primary key-nya. Jika sudah, kita simpan. Jika sudah, ini database-nya sudah selesai dibuat, sudah memiliki tabel-tabelnya juga. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu membuat relasi antar tabel. Oke, sebelum membuat relasi untuk database-nya antara tabel-tabel ini, kita buat dulu variable key untuk tabel inventaris. Caranya itu kita klik aja checklist untuk kode barang dan kode ruangan, karena kan dia itu terhubung nanti sama yang ada di tabel barang sama yang dan tabel ruangan. Kemudian setelah diklik, kita klik index. Nah, ini sudah jadi untuk variable key-nya. Lalu kita akan membuat relasi antar tabelnya. Kita pilih database-nya, kemudian pilih designer, lalu kita buat dulu relasi untuk tabel barang. Di sini, di tools-tools ini, itu kita cari yang create relationship.
kita pilih yang primary key yang ada di tabel barang dan Voyagent key yang ada di kode barang. Kita klik OK. Sudah, lanjut untuk yang tabel ruangan, pilih yang primary key-nya, lalu Voyagent key yang ada di tabel inventaris, lalu klik OK. Nah, ini sudah jadi relasinya, kemudian bisa disimpan, caranya simpan halaman, lalu beri nama relasi database 3B. Ini terserah namanya, lalu kita kirim. Nah, ini sudah disimpan. Oke, di sini kita lanjut untuk menambahkan data di masing-masing tabel. Pertama, tabel barang dahulu. Di sini kita klik tambahkan. Lalu kita akan menambahkan datanya itu 5. Jadi di sini kita buat 5. Ini sudah 5. Kita tambahkan saja. Untuk yang pertama itu saya buat 001. Kalau barangnya silver, untuk jenis barangnya elektronik, untuk keterangannya kemudian untuk yang kedua ini saja kedua. Sudah kita pilih kirim. Ini sudah kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah berhasil kita tambahkan 5 data. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan data untuk tabel ruang. Klik tabel ruang. Caranya masih sama, kita klik tambahkan di sini. Lalu sama seperti tadi caranya, kita buat 5 data, ini kita ganti 5. Di sana tabel ruangnya kita isi nomor. Kemudian untuk nama gedungnya untuk yang kedua juga sama seperti
Jika sudah, kita klik kirim. Oke, kita lihat datanya. Ini sudah berhasil. Oke, datanya sudah ada di sini. Kemudian kita lanjut mengisi untuk yang tabel inventaris. Kita tambahkan, caranya sama. Kita buat ini. Nah, ini kemudian sudah berhasil menambahkan baris yang kelima. Kemudian kita lihat untuk hasil tambah datanya. Nah, ini sudah masuk data yang kita tambahkan tadi, kode barang, nama barang, jenis barang, dan keterangannya sudah masuk, sudah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya saya akan membuat koneksi untuk menyambungkan database tadi dan memanggilnya menggunakan Visual Studio Code. Sebelumnya itu kita buat dahulu folder untuk tempat kita menaruh codingan yang akan kita gunakan untuk menampilkan hasil data yang ada di database tadi. Nah, di sini saya sudah buat dengan nama DB UAS 2259201055. Kita tuh buat dulu foldernya di sini, kemudian kita masukkan di Visual Studio Code. Nah, pertama tuh kita buat koneksinya untuk mengkoneksikan database-nya menggunakan bahasa PHP. Di sini ada database host, itu localhost. Kemudian database name-nya itu nama database yang ada di phpMyAdmin. Kemudian untuk username-nya itu ada root dan passwordnya kosong. Dan di sini saya menggunakan variabel koneksi untuk mengkoneksikannya. Kemudian yang kedua ada kita buat index PHP dengan title-nya DB Inventaris. Kemudian saya di sini membuat ada style untuk button menu DB Inventaris ini dengan background color-nya orange dan tulisannya berwarna putih. Nanti font size-nya itu 20.
dan ada padding di sini untuk memberi jarak gitu. Kemudian ada border, dan di sini Ahref ini nih berfungsi sebagai kayak link gitu untuk kita mengkoneksikan tabel-tabel yang ada di sini gitu. Untuk kita mengambil datanya, kita coba dahulu untuk koneksinya. Maka berhasil. Kita cari localhost sesuai data sesuai dengan ini tadi ya, koneksinya. Kita buka database hostnya ini, kita pakai localhost, kemudian nama databasenya. Nah, ini sudah berhasil kita koneksikan. Kita sudah buat menu database inventaris dengan tabel-tabel yang ada di database phpMyAdmin. Ada data barang, data ruangan, dan data inventaris. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan bagian data barang ini di tabel barang. Di sini masih sama, masih menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan include once ini untuk kita koneksi database-nya. Kemudian result MySQL query select from tabel barang inventaris 2259201055. Ini kita mengambil data dari tabel barang inventaris yang ada di database phpMyAdmin. Kemudian kita mengurutkannya berdasarkan kode barang. Lalu di sini ada head, title, data barang. Style ini adalah tampilan untuk tabel-tabelnya nanti dengan background color pink. Color ini untuk color hurufnya dengan font size-nya 16. Ini untuk tabel kolomnya itu colornya black dengan font size-nya sama 16. Kemudian untuk header-nya data barang, untuk Ahref-nya ini tambah barang .php, ada button tambah baru, kemudian Ahref index PHP, ada button kembali ke menu. Nah, ini tuh untuk kita memanggil pada saat ingin menampilkan nanti di mesin pencari seperti Google atau Firefox dan lainnya. Kemudian ada tabel kolomnya dengan nama kode barang, nama barang, jenis barang, keterangan, dan aksi. Kemudian di sini ada while data barang, MySQL fetch array, result. Nah, untuk Eko sendiri ini dengan tabel data kelasnya kode barang, stylenya text align, center, berada di tengah, data barang. Dengan variabelnya kita menggunakan data barang ya. Ini juga sama masihan. Kemudian untuk yang terakhir ini kita ada fungsi untuk edit link untuk edit barang nanti di sini agar datanya itu bisa diedit dengan variabel data barang. Kemudian ada fungsi hapus barang. Di sini variabelnya masih sama data barang menggunakan kode barang. Kemudian delete. Nah, terus kita coba di data barang ini. Nah, ini sudah bisa kepanggil ya. Kemudian kita akan ke bagian yang edit barang. Nah, edit barang ini masih sama sama yang tadi menggunakan koneksi PHP. Kemudian ada variabel post update dengan kode barang, nama barang, jenis barang, dan keterangan. Di sini kita akan membuat datanya itu bisa diupdate gitu. Update-nya itu dari tabel barang dengan nama kolom-kolomnya tadi, nama barang, jenis barang, keterangan, berdasarkan kode barang. Kemudian ada header, location, data barang. Ini untuk kita ambil datanya tadi ada di data barang. Kemudian yang selanjutnya ini kode barang, get ID, result,
select from tabel barang, mengambil di tabel barang inventaris berdasarkan kode barangnya. Kemudian untuk di sini ada hit title dengan edit barang. Kita akan memanggilnya berdasarkan link data barang di sini. Dengan button kembali ke menu, ada button untuk kembali ke menu. Kemudian ada from name update barang. Di sini ada. Kemudian actionnya edit barang. Tabelnya itu ada kode barang dengan input type-nya teks, name-nya kode barang, value-nya PHP equal kode. Ini juga sama. Lalu ada untuk input type hidden, name, ID, value, PHP equal get ID. Kemudian type-nya submit, name-nya update, value-nya update. Coba kita akan mencoba apakah bisa diedit. Kita akan mengedit kode barang ini. Kita ganti nama barangnya menjadi handphone. Jenis barangnya elektronik, kondisinya kita ganti tidak baik. Ini kita update. Apakah berhasil? Untuk kode barang nomor 1 tadi kita edit dengan nama barang handphone, jenis barangnya elektronik dengan keterangannya tidak baik. Nah, itu sudah berhasil. Lanjut kita akan mencoba yang tambah barang. Untuk tambah barang sendiri masih kita menggunakan HTML. Di sini ada headnya dengan title add data barang. Kemudian linknya berdasarkan data barang ini, kembali ke menu, ada buttonnya nanti. Untuk actionnya kita menggunakan tambah barang, samain sama yang tambah barang yang di sini namanya. Kemudian ada tabel kolomnya itu kode barang, nama barang, jenis barang, dan keterangan. Berdasarkan name-nya ini berdasarkan nama database-nya, nama data-data yang ada di database tadi. Kemudian di sini ada variabel post, kita post kode barang 55, nama barang 55, jenis barang 55, dan keterangan 55. Include once-nya ini kita menggunakan koneksi yang di sini tadi masih sama. Kemudian kita insert, kita tambahkan tabel barang ini tadi berdasarkan kode barang, nama barang, jenis barang, dan keterangan. Dengan value-nya ada kode, nama, jenis, dan keterangan. Kemudian jika berhasil, maka dia akan muncul user add successfully berdasarkan data barang, dan nanti ada button view barangnya. Kita coba tambah kode barangnya 006, nama barangnya estis, jenis barangnya elektronik, keterangannya tidak baik. Kita tambahkan user add successfully, berarti sudah berhasil. Coba kita lihat view data barang apakah masuk. Nah, ini sudah masuk data yang kita tambahkan tadi, nomor dengan kode barang 6, nama barang flash disk, jenis barang elektronik, keterangannya tidak baik. Kemudian kita lanjut ke hapus barang. Nah, untuk hapus barang kita pakai PHP dengan include once-nya masih sama pakai koneksi PHP tadi. Untuk variabel kode kita pakai ID, result, delete dari data tabel barang inventaris 2259201055 berdasarkan kode barangnya. Header itu lokasinya data barang. Ini kita ngambil dari data barang. Kemudian coba kita hapus datanya, apakah berhasil untuk yang nomor 6? Berhasil ya. Lanjut, kita akan ke tabel ruangan.
data ruangan juga. Masih sama step-step sebelumnya. Untuk result MySQL query-nya pakai koneksi select from tabel ruangan, diurutkan berdasarkan kode ruangan, detailnya data ruangan dengan stylenya, untuk tampilannya background color-nya aqua, untuk color font-nya red dengan font size-nya 16. Ini untuk tabel kolomnya dengan color black, font size-nya 16. Header-nya dengan nama data ruangan, ahref ini linknya untuk kita panggil nanti gitu. Ada function tambah, button kembali ke menu. Kemudian ada kolom-kolomnya, atribut-atribut yang ada di database tadi. Kemudian ada tabel class dengan kelas kode ruangan 55, masih pakai variabel data ruangan. Di sini juga ada edit ruangan nanti di functionnya. Kemudian kita agar bisa diedit dan bisa dihapus, ini ada bisa dihapus. Kita akan coba tampilin yang data ruangan. Nah, ini sudah tampil ya untuk data ruangan. Kemudian kita lanjut ke edit data ruangan. Masih sama menggunakan PHP, include one, koneksi, update-nya berdasarkan tabel ruangan 2259201055, berdasarkan nama gedung, nama ruangan, status ruangan, dan kode ruangan. Kemudian masih sama step yang tabel barang tadi. Di sini ada titelnya dengan edit data ruangan, linknya untuk kita panggil nanti ada edit ruangan, update ruangan, actionnya ada edit ruangan. Kemudian ini nama atribut-atribut atau kolomnya dari tabel edit ruangan, ada kode ruangan, nama gedung, nama ruangan, dan status ruangan. Kemudian kita akan coba edit di data ruangan ini. Untuk yang kode ruangan nomor 3, kita edit nama gedungnya menjadi gedung G. Untuk nama ruangannya kita ganti menjadi Udin. Statusnya dipakai, kita update. Apakah berhasil? Kita tadi mengupdate untuk field yang nomor 3 ya, yang kode ruangan nomor 3. Nama ruangannya tadi kita ganti Fahrudin, nama gedungnya kita ganti gedung D, dan status ruangannya dipakai. Oke, lanjut untuk yang menu tambah ruangan menggunakan HTML. Di sini bahasa pemrogramannya. Kemudian untuk headnya ada title tambah data ruangan, kemudian link untuk kita gunakan mengkoneksikannya. Kita ngambilkan datanya dari data ruangan ini. Kemudian from action tambah ruangan, ada action tambah ruangan. Kemudian untuk tabel data atau tabel kolomnya masih sama aja. Kemudian ini ada kita variabel post, submit. Kemudian include once-nya kita buat koneksinya ke PHP ini tadi. Insert to kita tambah tabel ruangan berdasarkan kode ruangan, nama gedung, nama ruangan, status ruangan, dengan values-nya kode, nama, ruang, dan status. Kemudian nanti ada user add successfully, berarti itu sudah berhasil kalau berhasil dibuat dan akan ditampilkan di data ruangan. Kemudian ada view data ruangan. Kita coba tambah data ruangan. Kita buat kode ruangannya 006. Nama gedungnya gedung A. Untuk ruangannya kita buat Ahmad Dahlan. Status ruangannya tidak
dipakai. Kita tambah, apakah berhasil? User add successfully. Kita lihat view data ruangannya, apakah berhasil ditambah. Tadi kita nambah untuk kode ruangan nomor 6, nama ruangannya Ahmad Dahlan, nama gedungnya gedung A, status ruangannya tidak dipakai. Kemudian kita akan ke menu hapus ruangan. Di sini pakai bahasa PHP, include one-nya, koneksinya pakai PHP, koneksi PHP ini. Kemudian kita akan delete dari tabel ruangan berdasarkan kode ruangannya. Untuk header-nya, location-nya ada di data ruangan, datanya, database tadi. Kemudian kita akan menghapus data yang nomor 6, apakah berhasil? Coba hapus. Nah, itu sudah berhasil, kita hapus. Oke, kemudian saya akan menjelaskan yang bagian inventaris. Nah, di sini ada yang data inventaris, include once, ini untuk koneksinya yang dari sini, koneksinya untuk dari data ke database. Kemudian select from, mengambil data dari tabel barang inventaris, kemudian diurutkan berdasarkan kode barang. Untuk ASC ini dia diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar gitu nomornya. Kemudian titelnya data inventaris, untuk colornya warna orange, untuk font colornya black, font size-nya 16. Terus di sini ada header data inventaris, kemudian untuk linknya tambah inventaris agar dia nanti ada bagian tambah, menu tambah, dan ini ada link indeksnya untuk kembali ke bagian menu. Kemudian ada tabel kolom, untuk atributnya ada nomor inventaris, tanggal inventaris, nama barang, jenis barang, nama gedung, nama ruangan, jumlah inventaris, dan ada aksi untuk bagian hapus dan delete-nya. Hapus dan edit. Kemudian di sini ada query, MySQL query, connection dari tabel inventaris 2259201055 ini, dia itu join antara dengan tabel barang berdasarkan join dengan tabel barang di tabel inventaris berdasarkan kode barang. Nah, di sini juga dia join sama kayak bergabung gitu sama tabel ruangan di tabel inventaris. Kemudian untuk atributnya pakai variabel data inventaris. Untuk ininya bagian nomor inventaris, tanggal inventaris, nama barang, jenis barang, dan nama gedung, nama ruangan, serta jumlah inventaris ini harus sama seperti yang ada di database. Kemudian ini Ahref edit, nanti ada biar dia bisa diedit gitu datanya, pakai variabel data inventaris masih sama. Kemudian ada menu hapus juga nanti. Kemudian coba kita akan tampilkan data inventaris ini, apakah berhasil. Nah, ini sudah berhasil tampil. Kemudian saya akan lanjut untuk yang bagian edit. Nah, di sini pakai PHP masih sama, include once, koneksi database-nya. Kemudian untuk itu pilih dari tabel inventaris, dia join sama tabel barang di tabel inventaris berdasarkan kode barang. Dan join juga dengan tabel ruangan di tabel inventaris berdasarkan kode barang. Diurutkan berdasarkan nomor inventarisnya dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian ada query, MySQL query, variabel connection, dan variabel SQL. Variabel data, kemudian MySQL fetch array, variabel query. Kemudian di sini if query post-nya di post, terus ada untuk update, dia bisa update tabel inventaris pakai tanggal inventaris, lalu jumlah inventaris, nomor inventaris. Lalu di sini juga ada update untuk tabel barang, nama barang, query post, nama barang 55, jenis barang, di kode barang. Kemudian untuk ini query SQL update untuk tabel ruangannya, ada nama gedung, nama ruangan, dan ada kode ruangan berdasarkan kode ruangannya.
Untuk hidden location ini kita ambil datanya dari data inventaris yang ini. Kemudian untuk headnya ada title edit data inventaris, kemudian linknya mengambil data inventaris untuk kembali ke menu, kemudian ada from name update inventaris, metodenya post dengan action edit inventaris. Kemudian ini ada atribut-atributnya yang ada di data inventaris, ada nomor inventaris, tanggal inventaris, nama barang, jenis barang, nama gedung, nama ruangan, jumlah inventaris. Untuk yang query data ini berasal dari database-nya ya. Di sini ada input type hidden, namanya ID, value-nya pakai PHP, kemudian type submit, name-nya update, dan value-nya update. Kemudian kita coba untuk yang edit. Nah, ini kita akan edit bagian inventarisnya. Untuk tanggalnya, untuk nomornya kita edit jadi 8. Nomor tanggalnya kita ganti jadi 2024 bulan 9 tanggal 8. Nama barangnya kita ganti jadi headset. Kemudian jenisnya alat pendengar. Nama gedungnya kita ganti gedung D. Lalu untuk ruangannya kita ganti nama ruangannya jadi Dahlia 09. Jumlah inventarisnya kita ganti 50. Kemudian kita klik update, apakah berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya nomor untuk bagian tadi kita edit yang nomor 2. Ini sudah berhasil diupdate. Kemudian lanjut untuk yang bagian tambah inventaris. Di sini ada headnya tambah data inventaris untuk judulnya. Kemudian ada link ke data inventaris dan agar bisa kembali lagi ke menu. Kemudian ada action tambah inventaris PHP. Lalu di sini ada atribut-atributnya, nomor inventaris, tanggal inventaris, kode barang, nama barang, jenis barang, keterangan, kode ruangan, nama gedung, nama ruangan, status ruangan, jumlah inventaris. Kemudian ada include once, untuk ini kita koneksikan ke database-nya. Pilih tabel inventaris, nomor inventaris, tanggal inventaris, kode barang, nama kode ruangan, jumlah inventaris, berdasarkan value-nya, nomor inventaris pakai query post, nomor inventaris, tanggal inventaris, kode barang, kode ruangan, dan jumlah inventaris. Terus ada variabel query di sini, MySQL query, query-nya connection dan query SQL. Kemudian yang ini query SQL, select, pilih nomor inventaris dari data inventaris dari tabel inventaris 2259201055. Variabel query, MySQL query, query-nya connection dan query SQL. Query datanya MySQL fetch array berdasarkan variabel query. Di sini ada variabel SQL tambah tabel barang inventaris 22592010 itu pakai kode barang, nama barang, jenis barang, keterangan, terus value-nya itu pakai query post, variabel post, kode barang, nama barang, jenis barang, dan keterangan. Itu harus sama yang ada di database-nya. Ada query variabel SQL, tambahkan tabel ruangan, tabel ruangan 2259201055 ini, kode dengan atributnya kode ruangan, nama gedung, nama ruangan, status ruangan, berdasarkan values dengan metode post,
variabel pos, kode ruangan, nama gedung, nama ruangan, dan status ruangan. Kemudian user add successfully. Jika berhasil, maka akan ada muncul peringatan seperti ini. Kemudian linknya berdasarkan data inventaris, view data inventaris. Kemudian kita akan coba tambah nomor inventarisnya. Tambah inventarisnya. Kode barangnya ini harus sama, kode barang sama nomor inventarisnya karena dia kan join gitu. Terus nama barangnya jenis barangnya keterangan. Terus kode ruangannya juga harus sama yang nomor inventaris dan kode barang. Kemudian nama gedungnya nama ruangan, status ruangannya, dan jumlah inventaris. Kita klik add, view data apakah masuk. Nah, tadi kita menambahkan untuk nomor 9 ya. Nah, ini sudah masuk berdasarkan kolom. Kemudian lanjut untuk yang hapus inventaris. Untuk script yang hapus inventaris ini juga lebih simple. Ada menggunakan pakai bahasa PHP, include one-nya, koneksi database-nya, kemudian SQL delete. Untuk variable ID ini kan tipe datanya integer. Kemudian di sini ada ID juga, if variable ID, kemudian variable SQL hapus dari data tabel inventaris berdasarkan nomor inventarisnya kan sebagai ID-nya. Kemudian variabel SQL juga delete from hapus dari tabel barang inventaris berdasarkan kode barangnya. Kemudian yang ketiga ini ada variabel SQL untuk delete hapus data dari tabel ruangan berdasarkan kode ruangannya. Ini kan sama-sama variabelnya ID. Kemudian untuk headernya, location-nya ada di data inventaris, mengambil datanya ada di data inventaris ini. Kemudian kita akan coba hapus untuk yang nomor 8 ini. Nomor 9. Klik delete. Nah, berhasil ya untuk dihapus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.